Ya, welcome ya teman-teman yang baru bergabung. Minta tolong di tap-tap layar ya. Minta tolong di tap-tap layarnya, dibantu ya, tap-tap layarnya ya. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang. Welcome. Ya, teman-teman bisa dengar suara saya? Saya, alhamdulillah. Suara saya dekat apa jauh? Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Ya, welcome Tifang. Hai. Ya, minta tolong di tap-tap layar ya, dibantu tap-tap layarnya. Dibantu tap-tap layarnya ya. Ya, sudah jam 6 lewat ya. Sebentar lagi kita mulai ya, teman-teman ya. Hai Bang Andri, welcome. Ya, teman-teman, kita hari ini belajar lagi ya buat teman-teman yang baru datang ya ke sini. Welcome, selamat datang, salam kenal ya. Hari ini kita akan belajar ya, belajar buat teman-teman yang pengen tahu kita belajar apa sih. Insya Allah kita belajar tata bahasa Arab yang nantinya ketika kita membaca Al-Quran ya, kita sudah lebih paham ya. Jadi ketika kita membaca sudah lebih paham. Ya teman-teman, dibantu tap-tap layarnya ya. Yang baru datang, terima kasih. Suara saya terdengar jelas. Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Ya, welcome semuanya. Ya, teman-teman yang baru hadir. Jelas, alhamdulillah. Apa kabar Raffi? Sehat? Ya, terdengar jelas ya, alhamdulillah ya. Ya, sebentar lagi kita mulai ya. Minta dibantu teman-teman tap-tap layar. Kalau teman-teman nanti mau bertanya, jangan sungkan ya. Silahkan bertanya, jangan malu-malu ya. Kalau misalnya, aduh belum paham tapi malu, ya bisa sih ngechat, nanya gitu. Cuma akan lebih enaknya kalau langsung ya, kalau langsung bertanya di sini insya Allah saya bisa jawabnya. Tapi kalau di chat terkadang saya belum tentu melihat chat. Terus kalaupun bisa melihat chat, belum tentu nanti teman-teman paham ya, gitu. Ya baiklah, kita mulai ya. Hai, welcome semua teman-teman. Terima kasih ya sudah bergabung ya.
Ya baiklah, kita mulai ya teman-teman ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana nih kabarnya teman-teman, sehat? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Teman-teman gimana nih? Ini udah hari ke-10 ya, Ramadan ya. Masih semangat untuk menjalankan ibadah Ramadannya dan juga berbuat baik ya, beramal soleh ya. Masya Allah, di bulan Ramadan ini semua yang kita lakukan itu berlipat ganda ya. Ketika kita beramal soleh berlipat ganda, termasuk ketika kita belajar ilmu syar'i seperti ini, pahalanya luar biasa ya. Welcome Queens ya. Hai. Nah hari ini kita masuk materi ke-10 ya. Buat teman-teman yang baru hari ini datang, jangan khawatir ya. Waduh, ini udah materi ke-10, ketinggalan dong gitu ya. Nanti teman-teman bisa menyimak rekamannya. Rekaman ini nanti akan saya upload di platform sebelah yang ada Dinsmind. ID-nya Dinsmind ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menyimak materi-materi VT-VT-nya itu ada di TikTok sini ya, dengan di Dinsmind yang playlistnya judulnya Ramadan Series. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Queens. Nah tapi kalau teman-teman misalnya mau lihat rekamannya itu ada di Dinsmind. Tentunya nanti ya ada jeda waktu gitu. Awalnya hari pertama dan kedua Ramadan itu saya live di 2 platform. Cuma setelah saya amati itu nggak efektif, jadinya saya nggak fokus. Ya jadi saya harus melihat di 2 platform seperti itu, saya jadi tidak fokus. Jadi saya putuskan mulai hari ketiga sampai hari ini dan seterusnya insya Allah live-nya di sini dan rekamannya di Dinsmind. Cuma rekamannya itu bisa delay ya, delaynya kalau pas kebetulan habis rekaman saya ada yang saya kerjakan tentunya nggak bisa langsung ya. Nah buat teman-teman yang baru menyimak ya, saran saya tetap menyimak ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan kembali ya. Nah di materi ke-10 ini ya, kemarin saya mengatakan materi ke-10 ini kita akan belajar isim yang umum dan khusus. Ternyata pas saya lihat materinya ya, hari ini kita akan belajar kata ganti atau domir ya. Nanti untuk materi umum dan khusus kalau nggak salah di ke-14 kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah kita akan belajar kata ganti atau domir. Nah di mana-mana bahasa itu akan ada yang namanya kata ganti. Nah cuma beda-beda bahasa, beda-beda jumlah gitu ya. Tetapi hampir sama semua, ada orang ketiga yang kita bicarakan, ada orang kedua yang berbicara sama kita, dan ada orang pertama yang berbicara kita. Nah tapi, hai Luka Negara. Nah tetapi ya, sebelum kita lanjut ke materi segala macam, mungkin teman-teman gini, aduh saya belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali gitu ya, saya udah tua gitu, saya dulu sekolahnya umum gitu ya. Teman-teman itu kondisinya sama seperti saya ya, saya juga nggak pernah sekolah pesantren. Saya juga nggak pernah sekolah Islam, sekolah saya sekolah umum gitu ya. Kuliah saya juga kuliah di kesenian. Nah ini sekilas tentang saya ya, sekitar 30 detik kayaknya ya. Ternyata tidak ada videonya. Baiklah, jadi saya SD sampai SMA itu sekolah negeri, kuliahnya di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Nah, terus saya karena saya S1 lulusan penyutradaraan film ya, kerjaannya ya kalau nggak syuting ya ngedit, ya motret seperti itu ya. Kadang-kadang juga di depan laptop lah ngutak-ngatik. Nah, saya sendiri baru belajar bahasa Arab ketika usia saya 42 tahun menjelang 43 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang di sini yang usianya masih 30 masih harus semangat.
Terus kalau hai semesta store. Nah, kalau misalnya teman-teman gitu kan berpikir baru, aduh usia saya 50. Saya juga usia saya sekarang 51 plus gitu ya. Usia saya sekarang 51 plus. Tapi teman-teman jangan berkecil hati juga karena saya punya murid-murid di kelas. Hai Bunda Razia Titi. Nah, ini baru diomongin nih. Saya punya murid-murid di kelas termasuk Bunda Razia Titi. Ini usianya di atas 70 tahun ya. Bunda Razia Titi ini usianya 73 tahun. Dan Bunda Razia Titi ini masih muda di kelas saya. Ada yang usianya 78 tahun. Ada yang usianya 82 tahun. Apakah mereka dulu pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Belum. Ya. Bahkan ada yang usianya 83 tahun baru belajar gitu ya. Tapi kalau yang usianya 83, bulan Juli belajar sama saya. Kemudian qadarullah beliau sakit dan Desember beliau meninggal. Tetapi 1 pekan sebelum meninggal itu benar-benar dekat sama Al-Quran ya. Nah sekarang bagaimana cara kita biar bisa lebih dekat dengan Al-Quran ya. Selain memperbagus bacaan kita juga kita memahami tata bahasa supaya kita bisa memahami artinya, memahami maknanya. Ya kan di Al-Quran sekarang ada terjemahan arti per kata gitu kan. Ya akan berbeda ketika kita membaca terjemahan saja atau kita memahami tata bahasanya ya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung welcome ya. Di sini ada videonya ternyata ya. Izin ya. Dari SD sampai SMA saya sekolah negeri, kemudian ya, saya kuliah di IKJ dan lulus S1. Kemudian hobi saya selain motret, saya juga suka ngedit-ngedit di laptop. Kegiatan saya selain cuap-cuap di depan orang-orang ya, alias sebagai MC atau moderator, juga sebagai pelatih silat, pelatih MP, merpati putih, dan juga pengurus di Pengda. Saya pernah belajar bahasa Arab baik offline dan online. Demikian tentang saya. Gabung welcome. Ya, jadi saya juga bukan anak pesantren atau dulu saya juga bukan sekolah di sekolah khusus ya, SD, SMP, SMA, bukan sekolah Islam. Ya, jadi saya sekolah negeri. Ya, terus kemudian lanjut kuliah di IKJ Institut Kesenian Jakarta. Nah, sekarang ya saya sedikit mengulang materi pertama ya. Di semua bahasa kata itu terbagi-bagi, ada kata benda, kata kerja, dan ada kata sambung. Begitupun di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ada kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab itu simpelnya adalah isim. Kalau di dalam bahasa Inggris noun. Ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada namanya kata kerja. Di dalam bahasa Inggris verb. Di dalam bahasa Arab fi'il. Dan ada kata sambung ya di dalam bahasa Arab huruf ya. Nah, di dalam bahasa Inggris juga ada ya kata sambung ya. Jadi semua bahasa itu ada. Jadi kalau dibilang belajar bahasa Arab itu berat, sebenarnya belajar semua bahasa sama sih ya. Hai Cinta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar semua bahasa sama gitu ya. Cuma kenapa belajar bahasa Arab itu berat? Bukan karena tulisannya dari kanan ke kiri. Belajar bahasa lain juga banyak yang tulisannya bukan tulisan Latin ya. Tetapi karena ketika kita belajar bahasa Arab, terutama bahasa Arab yang fusah itu yang resmi ya, yang grammar, itu kan terkaitnya sama Al-Quran. Ketika kita belajar bahasa Arab, keutamaannya itu banyak sekali, lebih dari 100 keutamaan. Pahalanya tuh besar. Nah ketika pahalanya besar, tentu godaannya juga banyak ya. Nah ada yang bisik gitu, susah. Alah gak usah belajar pusing gitu ya. Nah tinggal kita nih mau ngikutin gak nih bisikan itu gitu ya. Nah itu pastinya godaannya besar gitu. Dan kalau seandainya kita tergoda, ada yang bersorak tuh ya, hore gitu ya. Nah sekarang dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 ya kalau nggak salah ya. Hari ini pertemuan ke-10 ya, itu kita akan membahas isim. Isim tadi simpelnya adalah kata benda ya. Nah definisinya sebenarnya kalau anak-anak sekarang kan bilang gitu ya, definisi ya. Definisi itu isim itu adalah kata yang
tidak berkaitan dengan waktu. Simpelnya memang isim itu adalah kata benda. Diingat aja, isim kata benda, kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Masjidun, masjid, ya. Dari pagi, siang, sore, malam ya masjid itu ya bentuknya ya seperti itu gitu ya, tidak berubah. Terus kitabun, buku, pagi, siang, sore, malam ya bentuknya buku. Bisa kok berubah jadi kipas kalau mati lampu. Ya tetap namanya buku, fungsinya jadi kipas, iya fungsinya gitu ya, tapi tetap namanya buku. Seperti itu adalah kata benda. Kalau kata kerja ya contohnya seperti pergi, makan, tidur. Itu kan kita nggak 24 jam tidur. Ya kalau orang koma, iya kalau orang koma ya. Nah jadi isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Simpelnya isim itu dibilang kata benda ya. Nah cirinya isim itu kalau misalnya teman-teman lihat di Al-Quran atau hadis ya, itu simpel banget. Yang pertama adalah bertanwin, akhirannya tanwin. Udahlah kalau ngelihat di Al-Quran kata-kata itu udah bertanwin udah pasti isim ya, sudah pasti isim. Jadi begitu pas teman-teman lihat di Al-Quran, oh bertanwin isim, oh berarti itu kata benda. Simpel banget kan endingnya. Ya. Nanti teman-teman di sini yang sudah punya anak atau cucu panggil cucunya. Misalnya neneknya ya, nenek tahu dong di Al-Quran itu isim itu. Nah ini isim gitu karena bertanwin gitu ya. Nah teman-teman kalau udah dapat materi di sini boleh ditularkan kepada anak-anak atau cucu-cucunya ya, supaya kenapa? Supaya bisa tetap ingat. Ya welcome Pak Joko, ini Pak Joko sama Bunda Razia ini termasuk geng 70-an ya. Kelas-kelasnya Bunda Razia sama Pak Joko ini di usia 70-an ke atas ya. Yang 82 juga ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko ya. Nah kemudian cirinya isim yang kedua adalah beral. Kalau tadi tanwin di belakang, kalau beral itu di depan. Sering dibilang alif lam mim. Ya, alif lam mim, alif lam. Ya, benar ya. Nah, al-kitabu ya. Kalau al udahlah isim ya. Tanwin udahlah isim ya. Nah, beda enggak nih antara kitabun sama al-kitabu? Beda, yang satu beral, satu enggak. Benar, satu beral, satu enggak gitu ya. Nah yang membedakan lihat di ujungnya. Kalau dia beral dia tidak boleh tanwin gitu ya. Kalau dia beral dia tidak boleh tanwin ya. Jadi kalau dia sudah tanwin dia tidak boleh beral. Jadi al sama tanwin tidak boleh bersatu ya. Pada dasarnya artinya sama ya, cuma memang secara maknanya berbeda ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan al-kitabun, nggak boleh. Jadi pilih salah satu mau tanwin atau beral. Hai Lucky ya, welcome. Nah itu tinggal pilih salah satu. Nah kemarin saya janji hari ini mau membahas tentang kenapa itu al, kenapa itu tidak beral gitu ya. Tapi ternyata begitu pas saya lihat materinya ternyata bukan itu. Mungkin kemarin waktu pas saya buat itu ada yang terlewat ya, ada yang terlewat. Insya Allah ini kita belajar kenapa isim itu ada yang beral, kenapa tidak beral dan maknanya apa, insya Allah di pertemuan ke-14 atau ke-13 ya. Nah tadi ciri yang kedua ya, jadi ciri isim itu ada 3. Ciri kata benda itu dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama tadi tanwin akhirannya, yang kedua dilekati al di depannya. Ciri yang ketiga kondisinya jar. Maksudnya kondisinya jar itu apa? I ya. Bisa didahului huruf jar. Huruf jar yang sudah kita pelajari ada min. Min artinya dari. Ila ada kepada. Li kepemilikan atau peruntukan ya. Kita kemarin sudah belajar waktu pertemuan pertama atau pertemuan ketiga ya. Nah yang kedua menjadi mudhof ilaih. Untuk menjadi mudhof ilaih buat teman-teman yang baru belajar itu jangan dipikirin dulu. Tapi yang jelas kondisinya itu kayak apa sih? Nah contohnya seperti ini, kitabin. Hai masinis, wah masinis ya, tuh ces. Ada kitabin akhirannya in, hai Yuli yo. Kitabin ya, bin ya, dia pakai kasroh. Kalau kitabi
bisa juga ya. Nah, kalau pakai alnya al-kitabi. Al-kitabi. Jadi i. Jadi nanti kalau lihat di Al-Qur'an kalau ada akhirannya kasrah i, kemungkinan besar jar. Loh kok kemungkinan besar? Ya karena nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang terlihatnya seperti i. Ya. Nah, jadi itu 3 cirinya isim. Nah, kalau kita udah lihat 3 cirinya isim, hai Taylor, kita bisa tadi ya definisinya isim itu kata yang tidak berkaitan dengan waktu, artinya isim itu bisa berlaku selamanya, forever. Jadi kalau teman-teman melihat atau membaca Al-Quran yang di depannya kata-katanya adalah isim, itu berarti apa yang dituliskan di sana maksudnya, maknanya adalah forever. Contohnya ayat kedua surat Al-Baqarah ya. Itu dimulai dari kata dzalika. Dzalika itu adalah isim isyarah. Isim. Ya. Jadi artinya kata yang tidak berkaitan dengan waktu, berlaku selamanya. Waktu tahun berapa ya? Waktu pas Covid waktu itu. Saya pernah menjadi pembicara. Itu ada yang bertanya sama saya. Bukan bertanya sih, mengungkapkan ya. Saya itu cari kemana-mana, kenapa katanya Al-Quran itu berlaku selamanya. Apa yang, tapi saya tidak mendapatkan jawaban yang pas gitu. Tapi setelah dibedah ya antara kata perkatanya, baru saya engah kenapa Al-Quran itu berlaku selamanya, tidak lekang oleh waktu. Karena dimulai dari isim. Ya, dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kalau misalnya kita maknai satu kata atau 2 kata sambungannya itu dalam sekali ya. La roiba itu adalah jenis peniadaan yang sangat keras, bukan cukup keras, sangat keras, benar-benar gak ada ya. La roiba itu seperti la ilaha, tidak ada ilah. Jadi benar-benar peniadaan yang sudah pasti gitu ya. Jadi kalau di situ kan kita begitu buka surat Al-Baqarah ya, itu kalau kita cuma baca terjemahannya ya, kita nggak tahu seberapa kerasnya, seberapa penekanannya gitu ya. Kalau keras nanti disangka kejam lagi ya, seberapa penekanannya seperti itu. Kita bin mubin. Ya, Pak Joko. Jadi ketika kita mempelajari tata bahasa, ketika kita membaca Al-Quran, bukan cuma sekedar kita baca, tetapi masuk di sini di hati. Jadi kita bergetar. Bisa jadi ketika kita membaca itu, ketika kita paham, ya bukan hanya bergetar, kita bisa menangis ya. Jadi air mata yang disukai Allah itu adalah ketika kita mengeluarkan air mata untuk Allah ya. Bukan air mata ditinggal mantan ya. Jadi air mata untuk Allah, Allah itu suka ya, seperti itu. Nah itu tadi kondisi jar adalah ciri isim ya. Ciri isim yang pertama tadi bertanwin, akhirannya tanwin. Yang kedua dilekati al, di depannya al. Hai Mbak Syera. Yang ketiga adalah tadi kondisinya jar atau i ya. Nah itu tadi cirinya isim. Jenisnya isim ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Yang laki-laki cirinya enggak ada tak marbuto. Hai Munifa, welcome. Enggak ada tak marbuto. Tak marbuto itu tak yang tertutup. Bentuknya lingkaran terus ada titik 2 kayak mata ya. Ini kalau dilihat kayak mata terus udah gitu kayak orang bilang o gitu ya, o gitu. Itu tak marbuto ya. Nah, kalau muannas ada tak marbuto. Itu cirinya ya. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah menyimak saya setiap hari insya Allah udah tahu nih ya. Muslimun kira-kira masuknya laki-laki atau perempuan? Muslimun kira-kira masuknya laki-laki atau perempuan?
Boleh yang baru datang tulis-tulis gitu ya, nggak apa-apa kalau salah ya, nggak dihukum push up. Ya, laki-laki kata Pak Joko. Baik, ada lagi yang mau menyanggah? Wah itu bukan laki-laki gitu. Ada yang mau menyanggah? Ya kalau yang baru join TikTok mikir gini, pingin jawab sih tapi nggak tahu ngetiknya di mana gitu ya. Nggak apa-apa ya. Baik, muslimun itu laki-laki, betul ya, muzakkar ya. Karena kenapa? Dia tidak ada tak marbutoknya ya. Nah kalau yang muslimatun, hai Bunda Fahmi, welcome. Muslimatun, ada tak marbutoknya? Dia masuknya perempuan. Semudah itu. Iya gitu ya, karena memang sebenarnya mindset kita sih ya, mindset kita. Yang jelas belajar itu harus menyenangkan, karena kalau belajar itu jadi beban, apapun sesuatu yang dijadikan beban itu jadi berat ya. Kita mau pergi kalau udah beban aja, mau pergi kemana aja kalau udah beban itu jadi berat ya. Tidur kalau dijadiin beban berat gak ya? Ya. Tetapi ini di sini ya ada muslimun kan memang untuk muzakkar. Nah cuma kalau misalnya teman-teman lihat di Al-Quran atau hadis ya, ada muslimun, mukminun dan segala macam yang berkonotasinya nih muzakkar ya. Ini peruntukannya bukan hanya muzakkar, bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga bisa untuk perempuan. Tetapi kalau sudah muslimah, muslimatun itu udah only perempuan. Ya, nggak bisa bercampur. Nah, bagaimana kalau untuk laki-laki sendiri? Ada kata-kata bahasa Arab yang memang untuk laki-laki, ya, memang artinya laki-laki, yaitu rojulun. Nah, udah kalau seperti itu berarti memang untuk laki-laki, ya, rojulun. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat muslimun, ya, mukminun, muhsinun, ya, nah itu berarti bisa untuk perempuan juga. Welcome yang baru datang. Nah, ini ada hamzah. Hamzah pakainya H kecil. Dalam bahasa Arab nggak ada H kecil, H besar. Beda sama bahasa Indonesia. Oh kalau nama orang pakai H besar gitu ya. Kalau bukan nama orang pakai H kecil. Nah kalau dalam bahasa Arab tuh nggak ada. H besar sama H kecil tuh nggak ada. Ya. Jadi ini tulisannya H kecil. Tetapi ini maknanya nama orang. Ini nama orang. Hamzah nama orang. Ya. Nah akhirannya ada tak marbuto. Cuma dia nama orang laki-laki. Terus jadi masuknya apa dong? Masuknya apa? Laki-laki apa perempuan? Jadi cirinya memang ciri perempuan, maknanya laki-laki. Ketika teman-teman melihat, oh ini ada ciri perempuan, tapi maknanya laki-laki, yang dimenangkan adalah maknanya. Sama seperti perempuan itu pakai rok, laki-laki pakai celana panjang misalnya. Tapi kalau ada perempuan yang pakai celana panjang, kan tetap dibilang perempuan. Ya, nah untuk laki-laki ini hanya nama, ya hanya nama yang ada cirinya perempuan. Selebihnya dia laki-laki, ya. Kalau dia tidak ada tak marbuto berarti dia laki-laki, ya. Selain hamzah, nama orang yang pakai tak marbuto siapa lagi? Usamah. Ya. Kemudian ada nama orang kalau di Arab, tapi di Indonesia tuh di Indonesia, Malaysia itu jadi nama perempuan, ya. Maisaroh. Jadi teman-teman kalau pas lagi belajar bahasa Arab terus lihat ada kata maisaroh itu laki-laki. Cuma teman-teman jangan ngeledekin teman-teman, ada misalnya teman punya teman yang namanya maisaroh atau di sini ada yang namanya maisaroh, jangan berkecil hati ya. Gitu karena memang di sini namanya nama perempuan ya, tapi kalau di Arab itu nama laki-laki. Ya itu juga banyak sih, misalnya di daerah lain contoh nama Andi lah ya, Andi di sini mungkin di Jakarta nama laki-laki, tapi kalau di Makassar ya, Makassar Andi itu bisa laki-laki bisa perempuan ya. Teman saya ada namanya Andi perempuan, atau di Bali gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah,
Hamzah ini nama laki-laki ya. Kalau huruf hamzah hanya besar. Bedanya seperti itu ya, kalau nama orang hanya kecil, itu masuk laki-laki, tapi kalau huruf hamzah itu pakai hanya besar, itu masuknya perempuan. Jadi semua huruf alif, ba, ta, itu semuanya masuknya perempuan, termasuk hamzah ya. Seperti itu. Teman-teman, kalau saya meneranginnya kecepatan, ditanya aja di chat ya, jangan ragu-ragu ya. Baik. Nah, tadi kan kalau laki-laki tidak ada tak marbuto kecuali nama orang yang memang kebetulan dia menggunakan tak marbuto ya, tapi kita menangin maknanya. Nah, sekarang untuk yang muannas ini memang kategorinya banyak, tetapi saya ininya sedikit di sini ya. Yang pertama cirinya ada tak marbuto. Yang kedua nama perempuan itu ada yang nggak pakai tak marbuto, ada. Nama ibunya Nabi Isa, Maryam, nggak pakai tak marbuto, ya, Maryam. Kemudian Zainab juga nggak pakai tak marbuto. Hindun nggak pakai tak marbuto. Nah, jadi kalau nama-nama yang walaupun tidak ada tak marbutonya tetapi bermakna perempuan, sama kayak tadi laki-laki ya, berarti dia dimenangkan maknanya, ya, dimenangkan maknanya. Kemudian nama kota, ya, kalau Mekah, Madinah kebetulan taknya akhirannya pakai tak marbuto ya. Jakarta itu akhirannya nggak tak marbuto, pakainya tak terbuka, tak biasa ya. Tak terbuka yang kayak wadah gitu, kayak ada mangkok terus ada titiknya 2 ya. Jakarta. Bandung, Bogor tuh kalau dalam bahasa Arab tulisannya bujur ya. Itu pakainya jadinya perempuan ya. Begitu juga negara ya. Mesir itu tulisannya Misru ya. Indonesia itu Indonesia. Ada juga Indonesia ya. Nah, itu negara perempuan ya. Kemudian ada lagi kata-kata yang bermakna perempuan. Contohnya umun ibu. Ya, umun ibu perempuan, dia nggak ada tak marbutonya ya. Ayah abun. Berarti kalau ibu abatun, enggak gitu ya, enggak gitu konsepnya. Jadi ayah abun, ibu umun ya. Perempuan nisaun ya. Jadi banyak yang memang kata-kata bermakna perempuan tapi tidak berakhiran tak marbuto. Bagaimana kita taunya? Itu ada di kamus Arab ya. Kamus Arab bisa dilihat di Al-Ma'ani, tapi tulisannya itu tulisan Arab semua ya. Dia akan ada tulisannya kata-kata itu muannas itu tulisannya mim. Hamzahnya itu karena depannya mu itu berarti hamzahnya itu seperti yang wau, terus ada tanda hamzahnya di atas, kemudian nun dan ada ta ya, jadi muannas ya, seperti itu. Nah, itu kalau lihat di kamus ya yang Arab. Tetapi di sini kalau seandainya teman-teman maksudnya membaca Al-Quran terus lihat oh ya ini muannas, itu memang ada ketika kita lihat di ayat itu sambungannya itu oh ini muannas, oh berarti kata-kata ini masuk dalam muannas ya. Nah, seperti di sini ada Bunda Razia, ada Pak Joko, ada Mbak Yulio ketika waktu pas belajar awal itu juga belajar awal menerjemahkan Al-Quran. Waktu itu juga agak bingung gitu kan, kok ini kata-kata yang muannas, yang perempuan, ini tapi konteksnya kepada benda. Nah, seperti itu ya. Terus akhirnya belajar bahwa kata-kata itu memang ada yang bermakna perempuan walaupun akhirannya tidak tak marbuto. Nah, untuk yang berikutnya adalah anggota badan yang berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan. Kedua tangan, yadun ya. Kemudian mata, ainun ya. Ada telinga, ada kaki ya. Nah, itu perempuan ya. Ada juga benda-benda langit ya, jadi nanti bisa dilihat ya ketika kita membaca Al-Quran, oh ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi welcome. Nah, ini berarti dia muannas. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang jamak taksir, pertemuan 9 kemarin kita belajar jamak taksir. Nah, di jamak taksir itu kalau untuk yang tidak berakal, jadi jamak taksir itu adalah jamak yang tidak berurutan ya, itu masuknya juga
mu'annas ya, jamak benda yang berjumlah banyak, tapi untuk yang tidak berakal masuknya juga perempuan ya. Nah itu tadi secara jenis. Secara jumlah benda itu ada yang tunggal. Saya nggak hafal mufrad, nggak apa-apa, ingat aja tunggal ya, tunggal satu. Kalau kata orang Sunda mah hiji ya. Kemudian ada yang dua, ganda. Nah kalau dalam bahasa Inggris dia cuma ada dua kategori jumlah ya. Yang pertama itu single, yang kedua itu dua atau lebih ya, itu udah masuk jamak, masuk banyak buat di tata bahasa Inggris, jadinya plural ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab terbaginya tiga. Kalau berdua itu belum banyak. Berdua itu bisa berdua laki-laki, bisa berdua perempuan, bisa berpasangan. Ya, itu ganda ya. Kayak main bulu tangkis ya, ganda campuran. Nah, yang jumlahnya 3 ke atas, minimal 3 itu jamak. Ya. Nah, jamak itu ada yang, jadi kalau yang tunggal bisa laki-laki dan perempuan, yang ganda itu bisa laki-laki dan perempuan, bisa berpasangan. Yang jamak ada kategorinya lagi, ya, ada kategorinya lagi. Yang jamak itu ada jamak yang laki-laki, jamak mudzakkar salim, ada jamak yang perempuan. Nah, kalau jamak yang laki-laki ya mau dia jumlahnya berapapun ya masuknya laki-laki. Begitu juga yang mu'annas ya. Nah, tetapi beda yang jamak taksir. Jamak taksir ini adalah katanya yang tidak beraturan. Kata-kata itu tidak beraturan, tidak sesuai pola. Kemarin kita sudah melihat bahwa kalau bendanya satu, polanya seperti ini. Bendanya dua, polanya seperti ini, tambahan huruf-hurufnya. Polanya jamak kita sudah belajar, tambahan-tambahan hurufnya seperti ini. Nah, kalau jamak taksir itu tidak berpola. Ada sebenarnya polanya, tapi cukup banyak. Sehingga ketika kita ingin tahu jamak taksir itu seperti apa sih kata-katanya, itu harus lihat di kamus. Nah, di kamus itu ada dua cirinya. Yang pertama ditulis dalam kurung jim aja, atau dia ditulis pakai gundul ya, jim, mim, dan ain ya, jamak. Nah itu berarti dia jamak taksir. Nah di dalam jamak taksir itu terbagi dua. Ada yang benda berakal, ada yang tidak berakal. Benda yang berakal itu termasuk kita manusia, malaikat, Allah ya, itu kategorinya benda berakal, termasuk juga jin, setan ya, itu masuknya benda berakal. Loh, binatang gimana? Binatang kan dia bernyawa. Betul bernyawa, tetapi tidak masuk benda berakal. Jadi kalau hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati masuknya tidak berakal. Nah kalau jamak taksir untuk benda-benda yang tidak berakal, tadi ya untuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati, itu ketika kondisinya jamak, ketika kondisinya banyak, masuknya ke perempuan. Jadi tadi kategori perempuan ada tambahan ya. Ketika dia jamak taksir yang tidak berakal, kategorinya perempuan. Makanya ketika nanti teman-teman melihat di Al-Quran ya, ada kata-kata sungai. Sungai itu kalau satu itu nahrun, sungainya satu. Tapi kalau sungainya banyak, anharun. Anharun nanti disandingnya kata-katanya itu dengan baik dengan fiil atau dengan isim, dengan yang jenisnya perempuan. Ya, jenisnya perempuan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman melihat di Al-Quran, oh seperti ini. Dulu tuh waktu pas kita awal-awal belajar kan cukup bingung mungkin ya, yang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya kan. Kok sungai-sungai terus dia perempuan mengalir gitu ya. Nah maksudnya fiilnya itu atau kata kerjanya itu memang masuknya seperti itu ya. Sulit belajar tata bahasa. Sebenarnya di mana-mana belajar tata bahasa itu sama ya, cuma bedanya ya kita melihat tujuan kita. Insya Allah kalau misalnya tujuan kita, oh ya saya mau mempelajari ini untuk, kalau bahasa Arab itu kan cenderung kita mempelajari untuk Al-Quran ya, insya Allah kita semangat gitu ya. Tapi ada juga sih, saya sekarang lagi belajar bahasa Korea, kenapa? Biar nonton drakornya asik gitu ya, nggak enak lihat terjemahannya aja. Keren sih gitu ya. Nah sama, saya mau belajar bahasa Arab. Jadi biar bisa ketika membaca Al-Quran itu biar maknanya langsung. Soalnya kalau baca terjemahannya kurang dalam gitu ya.
Nah, jadi nanti tinggal mindsetnya aja ya. Baik, itu yang jamak. Nah, di materi ke-10 ini ya, ini kita akan belajar kata ganti domir. Di semua bahasa tetap ada kata ganti. Ya, mau bahasa apapun termasuk bahasa Indonesia ada kata ganti ya. Bahasa Inggris juga ada kata ganti. Saya nggak bisa ngasih contoh bahasa lain ya, karena saya cuma taunya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Selebihnya saya belum pernah belajar ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab kata ganti itu domir. Kalau dalam bahasa Inggris pronouns ya. Nah, domir itu kalau di dalam bahasa Arab ada munfasil, ada muttasil. Munfasil itu terpisah. Dulu tuh saya kan orangnya susah itu ya, bukan susah sih. Saya itu agak kurang bisa menghafal. Jadi kalau saya pelajaran hafalan tuh agak-agak sulit. Welcome yang baru datang, Caprizone ya, agak sulit. Jadi saya kalau munfasil itu saya ingatnya ada fa di situ berarti fisah karena terpisah. Jadi saya ingatnya gini, munfasil berarti terpisah gitu ya. Nah, berarti kebalikannya muttasil tersambung gitu ya. Saya khawatir kebolak-balik gitu ya. Karena memang saya agak sulit menghafal ya. Nah, munfasil itu adalah domir yang terpisah. Seperti apa domir terpisah dan muttasil itu domir tersambung. Seperti apa domir yang tersambung itu? Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Di sini ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu domir kata ganti itu, kita lihat aja di sini ada, ini di ayat ya, ada kata ala ya, ada kata ala, ada kata inna, ada hum, ada as-sufaha'u ya. Nah, dari kata-kata yang ada di sini yang sama dulu nih. Ada kata hum. Ya, yang satu humnya itu tersambung sama inna, jadinya innahum. Ya enggak? Yang satu lagi terpisah. Kita lihat ya. Hum yang tersambung tidak ada spasinya. Hum yang kedua dia tidak tersambung, pisah. Oh, berarti kita bisa enggak ya bilang kalau munfasil itu dia terpisah karena ada spasi? Dia dipisahkan oleh spasi, betul. Tapi kalau muttasil dia tersambung, betul. Tapi saya lihat itu ada yang tulisannya misalnya jazakallah, jazaka. Kok itu dia terpisah? Enggak terpisah, sebenarnya tersambung. Cuma karena sebelum domir yang tersambung itu adalah huruf alif, jadinya ya kelihatannya terpisah. Jadi kalau kan alif itu alif, dal, zal, ro, zai, hamzah, ya, waw, itu kan huruf setelahnya kalau hamzah bisa disambung. Kalau hamzahnya ininya ya, kayak apa namanya, ada mangkoknya. Itu kan nggak bisa disambung sama huruf setelahnya, kelihatannya terpisah. Lihat aja ada spasi atau tidak. Gitu ya. Nah, seperti di sini ini ada dua domir. Yang hum pertama yang warnanya merah itu adalah muttasil yang tersambung. Sedangkan hum yang berwarna biru itu adalah munfasil. Oh, itu yang satu tulisannya humu. Sebenarnya hum. Di situ ada u domah karena bertemunya dua sukun ya. Jadi hum di situ sukun. Terus kemudian kan ada alif lam ya. Nah, kan susah bacanya, jadi ditambah u biar untuk mempermudah. Kenapa u? Kenapa bukan i atau a? Karena sebelumnya hurufnya domah u. Ya. Orang Arab itu susah kalau dari u atau dari i ke i itu ya. Jadi dia lebih gampangnya jadinya humus ya, bukan humis atau humas ya, seperti itu. Ya. Nah, balik lagi. Jadi kalau domir munfasil yang terpisah itu lihat sebelumnya itu dia tidak tersambung ya. Dia ada spasinya. Sedangkan muttasil yang tersambung dia tidak ada spasi. Ya, ini domir. Dan sekarang kita akan belajar domirnya yang munfasil.
Tapi baik yang munfasil sama muttasil semua domirnya 14. Ish, banyak amat. Bisa nggak yang ngafalin? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Ingat aja saya itu orangnya tuh susah menghafal, tapi saya bisa menghafal gitu ya. Yang paling top adalah kalau saya udah lupa itu, saya misalnya kalau teman-teman nanya tadi pagi saya sahur makan apa, saya lupa. Ya. Kalau teman-teman yang sering komalan sama saya pasti suka ketawa-ketawa ya, karena saya kadang-kadang pikunnya parah banget gitu ya, bukan pikun sih, pelupanya parah banget ya. Nah sekarang kita akan belajar domir munfasil. Domir munfasil itu insya Allah ada rumusnya ya. Aduh kayak pelajaran matematika atau fisika gitu ya, susah ya. Insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Jadi rumusnya gini, dari 14 itu yang pertama disebut adalah orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan, orang yang kita omongin. Ya, berarti bisa dia, bisa mereka gitu ya. Berarti orangnya bukan yang berkomunikasi sama kita. Ya, orang yang kita omongin. Hai Eyang, welcome. Orang yang kita omongin itu orang ketiga. Ya. Jadi yang disebutin orang ketiga dulu, kemudian baru orang kedua. Orang kedua itu adalah orang yang berkomunikasi sama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Nah sama kayak sekarang saya nih sama Mbak Desi, sama Eyang gitu ya, sama teman-teman yang lain begitu chat begini kan berarti saya berkomunikasi. Ya yang nggak chat juga tetap berkomunikasi karena ada di sini gitu ya. Berarti kalau yang nggak ada di sini orang ketiga, yang ada di sini orang kedua. Apapun medianya, ketika kita berbicara baik pokoknya langsung seperti ini berkomunikasi, welcome Widawati ya, itu berarti orang kedua ya, kamu kalian. Nah yang terakhir adalah orang pertama. Siapa orang pertama? Yang berbicara, yang nulis ya. Nah jadi rumusnya dimulai orang ketiga dulu, kemudian orang kedua, baru orang pertama ya. Diingat-ingat itu rumusnya ya. Jadi dari 14 itu insya Allah mudah ya. Nah kemudian khusus untuk orang ketiga sama kedua dibedakan secara jenis. Secara jenis ingat laki-laki dulu muzakkar baru perempuan. Ya ibaratnya muzakkar garda terdepan ya, baru perempuan ya. Jadi kalau ada apa-apa laki-laki dulu ada maju gitu ya, perempuan harus dilindungi ya. Oke. Jadi muzakkar dulu yang disebut baru yang perempuan. Kemudian untuk jumlah yang tunggal dulu disebutin, yang tunggal dulu, baru yang ganda, kemudian baru yang jamak. Yang jumlahnya 3 atau lebih ya. Rumusnya itu, kalau untuk orang pertama orang yang berbicara itu nggak ada jenis, nggak ada jumlah. Nggak ada jenis saja, jumlah ada gitu ya. Tetapi nanti jumlahnya bukan mufrad musanna jamak, bukan seperti itu ya. Jadi dari 14 ini, 14 domir, 14 kata ganti, yang pertama dibedakan dari orang ketiga, orang pertama, kemudian jenis dan jumlah. Ya, kita coba dari orang ketiga. Orang ketiga itu berarti laki-laki dulu ya, dari jenisnya, terus kemudian dari jumlahnya. Orang ketiga dari laki-laki dulu dan jumlahnya. Ada huwa. Huwa itu berarti kan tadi orang ketiga. Orang ketiga laki-laki tunggal. Berarti kalau artinya dia. Welcome Bunda Putri. Welcome Bintang. Ya. Dia. Dianya welcome Ati 98 teman saya nih. Ya, dianya untuk satu orang laki-laki. Huwa. Ya, diingat tadi rumusnya ya, dari orang ketiga dulu berarti dia. Kemudian huma berarti untuk berdua ya. Berdua, kalau dia satu orang, kalau berdua kita bilangnya apa? Dia atau mereka? Ya, mereka. Makasih ya Eyang ya sudah share-share. Mereka 2 orang laki-laki ya, huma ya. Mereka 2 orang laki-laki. Kemudian ada hum. Hum berarti dia
banyak laki-laki atau mereka banyak laki-laki. Ya. Huwa, huma, hum. Ya. Saya pernah dengerin tuh, ya. Ada macam-macam sih nadanya kalau mau ngafalin ya. Ada yang versi rock ya. Huwa, huma, hum gitu ya. Tapi kalau ada versi yang biasa bisa huwa, huma, hum. Bisa seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari ya di beberapa di platform-platform gitu ya kalau mau ngafalin domir seperti apa gitu ya. Di tempat saya juga ada sih kayaknya ya. Nah, huwa, huma, hum. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat cirinya depannya ini hai sang pendoa, welcome. Kita lihat nih orang ketiga, ini kan orang ketiga laki-laki ya. Huruf depannya besar semua ya. Makasih sang pendoa atas donatnya. Ya, disimpan dulu donatnya ya, nggak bisa dimakan sekarang soalnya puasa. Ya, nah H di depan ini, jadi kalau teman-teman ngelihat ya, oh domir kata ganti, oh kalau depannya H itu berarti orang ketiga nih gitu ya, boleh ya seperti itu. Terus huwa, huma, oh belakangnya alif. Kalau alif ini untuk yang ganda, boleh ya, boleh. Hum, oh kalau hum kalau belakangnya mim, sukun untuk yang banyak laki-laki, boleh ya, boleh ya dibikin apa pemahaman-pemahaman yang teman-teman biar bisa inget gitu ya, karena banyak cara supaya ketika kita belajar tuh biar bisa inget ya. Ingat ya, huwa, huma, hum ya. Huwa untuk dia, huma untuk mereka, hum untuk merekanya banyak. Kalau huma merekanya berdua. Nah ini kalau sandingannya sama bahasa Inggris, bukannya saya so Inggris ya, karena kalau di dalam bahasa Indonesia ya saya bingung. Bukan bingung sih, bahasa Indonesia cukup simpel ya. Huwa itu sandingannya sama bahasa Inggris itu he. Bukan him, bukan his. He berarti untuk subjek. Ya. Kalau untuk pakai bahasa Indonesia kan dia sebagai subjek ya tetap dia sebagai objek tetap dia, kepemilikan ya dia juga gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris jelas ya, huwa itu he. Kalau huma sama hum itu they. Karena kan kalau dalam bahasa Inggris ya berdua aja udah banyak ya, jadi they ya. Huma, hum itu they, bukan them atau their ya. Ini yang laki-laki. Yang perempuan tetap pakai H depannya ya. Ada hia. Hia ya, itu perempuan ya. Dianya satu orang perempuan. Nah, untuk yang gandanya sama kayak yang laki-laki tadi, huma. Ya, huma mereka berdua perempuan ya. Nah, di sini thank you follow-nya sang pendoa. Ada huma ya, sama. Jadi kalau huma itu bisa berdua laki-laki, bisa berdua perempuan, bisa berpasangan. Terus ngebedainnya apa? Nanti di kalimat selanjutnya. Ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi nanti akan ada kata-kata yang merujuknya ke sana. Seperti itu ya. Welcome yang baru datang. Kemudian kalau tadi yang laki-laki hum untuk banyaknya, kalau untuk perempuan hunna. Nah, boleh nggak kita bilang bahwa nun bertasydid itu untuk perempuan? Boleh. Kalau tadi mim sukun untuk banyaknya laki-laki, kalau nun bertasydid itu untuk perempuan yang banyak, boleh. Kalau alif itu untuk yang berdua, boleh. Kalau H semua berarti untuk orang ketiga, boleh. Enak ya? Ngafalinnya mudah ya, gitu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Udah 6 dari 14. Ini ternyata 14 gak banyak-banyak amat ya. Udah 6 itu baru orang ketiga. Ya. Nah, setelah orang ketiga ada orang kedua ya. Ada orang kedua. Nah, orang kedua itu berarti orang yang berbicara sama kita. Kalau orang ketiga tadi kan orang yang kita bicarakan gitu. Kita gibahin, kita gosipin.
Ya, jadi orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan. Kalau orang kedua adalah orang yang berbicara sama kita. Dari laki-laki dulu tunggal, ada anta. Kalau dalam bahasa Betawi ente ya. Ada anta. Anta itu berarti untuk kamu. Untuk kamu laki-laki ya. Ada antuma. Wih, ada alifnya di belakang berarti untuk berdua ya. Kalau kamu satu orangnya berarti kalau berdua berarti kalian. Ya. Kalian ya. Misalnya ibu-ibu yang ngomong sama dua anaknya pasti kan pakai kalian ya. Atau kalau enggak kamu berdua ini gitu ya. Atau kalian berdua gitu ya. Nah itu pakai antuma. Ingat tadi kalau ada alifnya berarti jumlahnya 2 gitu ya. Nah kemudian untuk yang banyak itu pakainya antum. Ada mim sukunnya sama kayak tadi hum, ada mim sukunnya ya antum. Kalau dilihat-lihat nih anta, antuma, antum sama nih ada hamzah, depan tuh hamzah ya bukan alif ya, ada hamzah, ada nun, ada ta. Benar nggak? Ada hamzah, nun sama ta. Oh berarti kalau udah di daerah an, oh berarti orang kedua ya, orang yang berbicara sama kita. Tinggal anta. Oh dia berarti kamu. Antuma, kalian berdua. Antum, kalian. Ini kalau dalam bahasa Inggris sama ya, sama-sama you ya. Mau dia sendiri, mau dia berdua, bersepuluh tetap you ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, tapi saya pernah tuh saya sendirian dipanggilnya antum. Kan saya sendirian. Betul, jadi saya pernah bertanya sama Ustadz saya ketika saya dulu belajar bahasa Arab ya, saya belajar bahasa Arab di usia 42 tahun menjelang 43 dulu. Ustadz kalau jadi gini, kalau misalnya laki-laki dipanggil antum masih mending lah gitu karena laki-laki gitu ya. Jadi itu panggilan itu lebih kepada bentuk penghormatan. Biasanya murid kepada ustadznya itu nggak enak kalau manggil anta. Gitu kan, tak kesannya kayak temen sebaya gitu. Jadi kalau antum lebih ke penghormatan gitu ya. Nah ternyata ustadz saya bilang kadang-kadang si dosen juga manggil sesama dosen gitu ya yang perempuan atau bahkan sama mahasiswanya juga manggilnya antum juga gitu yang perempuan. Jadi memang untuk lebih ke penghormatan gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya mau dipanggil anta juga nggak masalah. Tapi kalau dipanggil antum bisa jadi walaupun kita sendiri itu bentuk penghormatan ya. Nah ini laki-laki. Anta, antuma, antum ya. Welcome Irfan. Nah kalau untuk perempuan ya anti. Sama ya hamzah nun ta untuk orang kedua anti. Ya. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan ya. Ada yang namanya anti di sini. Anti, yanti, tanti. Oh berarti dia perempuan ya. Oke. Itu berarti kamu untuk perempuan ya. Nah terus berduanya antuma sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pakai welcome ya ahlan wa sahlan Irfan gitu ya. Ya antuma itu artinya kalian berdua. Nah sama seperti di tadi huma ya. Antuma itu bisa juga dipakai 2 orang laki-laki, bisa berdua perempuan, bisa juga berpasangan ya. Itu antuma yang jelas itu orang kedua adalah orang yang berkomunikasi sama kita. Nah untuk yang jamaknya ada antunna, antunna ya, itu kalian banyak perempuan ya. Nah kalau perempuan ini antunna itu only perempuan. Tapi kalau antum itu bisa banyak laki-laki, bisa juga bercampur. Ya, jadi terima kasih Ati ya yang sudah share live ini. Jadi kayak di sini nih, di sini kan bercampur. Jadi saya manggilnya bukan antunna tetapi antum. Kalau seandainya semua perempuan, ada satu bayi laki-laki ya tetap antum karena ada laki-lakinya. Kalau perempuan semua antunna. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya bercampur, lihat konteksnya ke yang laki-laki. Ini udah 12 loh. Ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu orang kedua aja 6. Orang ketiga 6. 6 tambah 6 12. Jadi domir yang 14 mudah ya.
Nggak sesusah itu ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke, berarti tinggal 2 lagi. Ya, tinggal 2 lagi. 2 lagi berarti untuk saya. Ya, saya itu ana atau aku ya. Ana, saya atau aku. Nah, ana di sini memang huruf terakhirnya itu pakai alif. Tetapi alif itu kalau teman-teman lihat di Al-Qur'an, di atasnya alif itu ada lingkaran. Nah, ini kalau di dalam tajwid, kalau ada alif yang ada lingkarannya seperti itu dibacanya nggak panjang. Jadi bukan ana, bukan gitu. Ana. Ya, cuma seperti itu ya. Nah, kalau untuk orang pertama itu cuma 2 kategorinya. Yang tunggal itu ana. Enggak ada dibedain jenis. Jadi mau laki-laki atau perempuan udah kelihatan. Di bahasa Arab jelas ya, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang abu-abu. Ya, kalau yang abu-abu itu cuma secara penampilan, tapi kan kita udah tahu dia sebenarnya laki-laki atau perempuan. The realnya ya. Nah, ada nahnu. Nahnu ini jumlahnya berdua atau lebih. Ya, nahnu. Nah, nahnu berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya itu we. Hai Supandi, we ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu we. Jadi bukan our atau us, we. Jadi lebih kepada subjek. Kalau yang orang pertama gampang banget ya ngafalinnya ya, ana nahnu. Ana nahnu gitu ya. Coba kita mulai dari awal lagi ya, dari orang ketiga. Ada yang ingat? Mudah-mudahan ada yang ingat ya. Huwa huma hum gitu ya. Huwa huma hum hiya huma hunna ya. Huwa huma hum hiya huma hunna. Thank you Irfan sudah di-follow-follow. Nah, ini kita lihat orang ketiga tadi ha semua ya. Orang ketiga itu ha semua. Kemudian orang ketiga itu selain hal semua apa? Bukan hanya orang ketiga sih. Kalau yang jumlahnya 2 itu belakangnya alif, benar nggak? Yang jumlahnya 2. Afwan, Irfan, Afwan Ahi. Kalau untuk orang kedua terakhirnya alif. Kemudian untuk orang ketiga laki-laki terakhirnya mim sukun. Untuk orang ketiga untuk yang jumlahnya jamak laki-laki itu mim sukun, yang jumlah jamaknya perempuan nak bertasdid ya. Boleh di di mindsetnya seperti itu ya supaya mudah menghafal ya. Nah, kemudian untuk orang kedua tadi hamzah nun ta ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Udah 12 ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau mau nyanyi yang mau nadanya yang versi rock silakan cari ya, ada tuh ya, ada ya. Kalau saya jangan disuruh sekarang ya, nanti bisa kelanjutan. Bisa kelar jam 10 nanti kita ya. Ana nahnu ya, ana nahnu ya. Nah, sekarang kita coba dari atas ya. Tadi kan kita per 6 ya, kita coba dari atas ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Udah 14. Semudah itu. Iyalah ya. Jadi dalam mindset kita bahwa belajar itu mudah atau belajar itu menyenangkan. Jadi ketika kita menemukan kesulitan, kita harus semangat ya bagaimana memecahkan kesulitan ini ya, bagaimana memecahkan kesulitan ini ya. Baiklah ya. Nah, insya Allah di besok kita akan belajar tentang domir muttasil, domir yang tersambung. Ya, dan bagaimana ketika kita menggunakannya terutama sehari-hari ya. Seringkali misalnya ada teman saya yang sakit gitu ya, kadang-kadang temennya laki-laki dibilangnya syafakillah ya. Atau misalnya teman saya perempuan yang sakit suaminya gitu, terus orang-orang selalu bilang syafakillah, syafakalah gitu ya. Ya kalau belum paham ya nggak apa-apa sih gitu. Terus kalau misalnya kita mau paham tentunya kita belajar ya, insya Allah besok kita belajar domir mutasil. Nah, buat teman-teman yang baru aja join dan merasa aduh telat ya atau aduh kurang paham ya,
Insya Allah ini rekamannya ada, tapi rekamannya tidak di sini, itu ada di yang nomor 2, Dinsmine. Ya, rekamannya ada di Dinsmine, nanti saya masukin ke sana. Ada playlistnya, jadi nggak usah scroll jauh-jauh ke bawah. Hai Mbak Mei, ya. Lihat aja di playlist yang judulnya Rekaman Live Ramadan. Rekaman Live Ramadan. Hypnoteacher juga dipakai ya. Ya, jadi rekaman live Ramadan itu ada di Dinsmine ya. Nah, kemudian kalau untuk VT-VT-nya aduh rekamannya terlalu panjang gitu ya. Sejam lebih, saya mau yang cuma 5 menit, 10 menit. VT-VT-nya ada di TikTok ini, ada di Dinsmine, ada di playlistnya judulnya Ramadan Series. Jadi teman-teman nggak usah scroll ke bawah capek-capek manjat atau turun tangga gitu ya. Lihat aja di playlistnya itu ada di depan ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Life will end. Wah, ini saya disuruh ini nih, bentar ya. Main game dulu. Main game supaya live-nya dibilang oke. Oke ya. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman. Ini sudah jam 7, mungkin teman-teman ada yang mau beraktivitas ya. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak. Insya Allah kita setiap hari belajar dimulai jam 6 pagi. Buat teman-teman yang misalnya masih mau beraktivitas ya, tapi sambil mendengarkan itu enggak masalah. Nanti enggak paham dong, ada rekamannya. Better kalau saya better mendengarkan walaupun sambil mengerjakan aktivitas. Karena kalau dengar rekaman aja itu bisa, kalau saya pribadi ya, saya bisa kurang paham. Kalau kayak gini saya dengar terus nanti saya ulangin lagi di rekaman, itu saya jadi 2 kali, 3 kali mendengarkan menjadi lebih paham. Gitu ya. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya kita akhiri ya. Mungkin besok kalau ada waktunya lagi kita bisa komalan. Oh, masih belum paham. Masih belum paham. Eyang mau nanya di ketik begini atau naik ngobrol komalan? Ya, sama-sama Pak Joko. Eyang mau nanya komalan atau mau nanya chat? Soalnya kemarin saya tanya, Eyang kok itu pas saya mau komalan ini ketik di sini. Boleh silakan ketik aja. Gitu. Jadi kalau misalnya pas saya mau angkat komalan, kadang-kadang teman saya pada kabur. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Saya nggak akan nanya misalnya ini tadi apa, enggak gitu ya. Jadi saya bisa bertanya misalnya chat, oke, nanti di chat juga boleh Eyang, boleh ya. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang aduh malu ya gitu ya, nggak apa-apa chat saya ya. Cuma kalau misalnya chat misalnya saya belum ngelihat, mohon jangan baper ya. takutnya terlewat seperti itu ya. Di chat aja saya terus ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman ya, atau bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Saya minta maaf ya, dan insya Allah kita ketemu besok. Insya Allah kita belajar mulai jam 6 tentang domir muttasil dan bagaimana cara penggunaannya ya. Kita akhiri materi ini, pelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu besok ya. Belajar itu menyenangkan. Tetap semangat.